Sekali hal-hal yang disebutkan sebagai luka batin. Apa saja sih sebenarnya luka batin? Apa sih penyebabnya? Bagaimana solusi akan luka batin yang sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar lebih banyak video yang bisa ditemukan, agar lebih banyak video yang bermanfaat yang bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada, teman-teman semua yang melihat konten ini. Banyak sekali istilah ataupun luka-luka batin. Apa sih sebenarnya luka batin itu? Luka batin itu adalah hal-hal yang membuat pikiran dan perasaan seseorang menjadi tidak nyaman, menjadi terganggu, sehingga pikiran perasaan yang terganggu yang dibiarkan terlalu lama mengendap di alam bawah sadar menjadi sakit fisik seseorang. Apa saja sih luka batin itu? Pertama, trauma akan kejadian masa lalu yang pastinya hal negatif. Yang kedua, khawatir akan masa depan. Yang ketiga, rasa takut yang besar akan hutang. Rasa takut yang besar akan kedatangan debt collector. Kedatangan yang besar akan pressure orang lain terhadap kita. Kita bahas 3 dulu. Pertama, trauma di masa lalu. Contohnya, seseorang pernah dimarahin gurunya. Seseorang ataupun anak pernah dimarahin orang tuanya, dimarahin papanya, dimarahin ibunya. Trauma-trauma ini sangat mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Akhirnya trauma ini tersimpan loh di memori alam bawah sadarnya seseorang, sehingga saat ia bertemu si gurunya ataupun orang tuanya, ia menjadi mood swing, ia menjadi tidak berani, ia menjadi penakut. Karena apa? Karena ada kejadian yang tidak mengenakan di dalam dirinya di masa lalu. Padahal seseorang tersebut sudah hidup di masa sekarang. Luar biasa ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas yang kedua dulu. Khawatir akan masa depan. Khawatir akan masa depan tuh apa sih sebenarnya? Mungkin sebagai contoh, ada satu keluarga yang bapaknya atau suaminya meninggal. Ya, sehingga si ibu khawatir. Timbul kekhawatiran di pikiran dan di perasaannya. Karena pikiran dan perasaan ini adalah karakter di setiap orang yang paling dominan. Ia khawatir, ia muncul kata-kata atau pemikiran, bagaimana nafkah anak saya, sedangkan bapaknya sudah meninggal. Bagaimana anak-anak saya makan, bagaimana anak-anak saya sekolah. Dulu, sewaktu saya belum pernah mempelajari ilmu ini, saya sedih dengarnya. Sekarang pun kalau saya bertemu dengan hal-hal yang demikian, saya juga akan sedih. Namun saya akan bantu karena saya tahu caranya. Apa sih akibat-akibatnya kalau orang terlalu khawatir ke masa depannya? Ia tidak fokus di masa sekarang. Kalau ia tidak fokus di masa sekarang, akhirnya parentingnya ke anak-anaknya tidak akan baik. Padahal seorang ibu akan memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang luar biasa.
Namun kalau ibunya tidak fokus di masa sekarangnya karena khawatir akan masa depannya, pikiran dan perasaannya kan akan terganggu, sehingga pola asuhnya terhadap anaknya tidak maksimal. Bahkan terkadang ia bisa marah-marah dan lain-lain terhadap anaknya. Akhirnya anaknya mempunyai memori-memori negatif yang akhirnya punya luka batin. Nah, semua itu bisa diatasi, Bapak dan Ibu, teman-temanku semua. Semua itu bisa kok diberikan solusi. Namun kita bahas dulu yang ketiga. Rasa takut ternyata bisa menyebabkan luka batin juga loh. Contoh, seseorang yang takut karena di-pressure oleh si debt collector. Seseorang yang takut karena ditagih hutang. Akhirnya ia akan murung, ia akan kabur. Terus bagaimana cara mengatasinya? Dari 3 hal yang menyebabkan luka batin seseorang tadi, 1, 2, 3 solusinya sama. Saya mempunyai materi self-forgiveness terapi. Self adalah diri, forgiveness adalah pemaafan, terapi adalah metodenya. Seseorang akan dibuatkan rileks, akan dibuatkan gelombang otaknya theta, sehingga dia diberikan sugesti, diberikan pengetahuan-pengetahuan, diberikan cara-cara menghadapi penagih hutang, diberikan pengetahuan bagaimana caranya membayar hutang, mengembalikan amanah. Diberikan pengetahuan hutang itu hukumnya perdata. Jadi kamu jangan takut dulu. Hadapi orang yang menagih hutang. Temui. Setelah itu kamu akan mendapatkan solusi. Karena pikiranmu sudah tenang, perasaanmu sudah rileks. Akhirnya kamu memikirkan solusi dari persoalan tadi. Solusi yang kamu pancarkan, solusi yang kamu pikirkan terpancarkan ke alam semesta. Sehingga alam semesta meresponnya ke dirimu, timbul hal-hal yang baik. Akhirnya ketemu solusi, mendapatkan ide, mendapatkan orderan, mendapatkan bisnis, menghasilkan uang. Akhirnya hidupmu berkelimpahan. Hidupmu berkelimpahan, kamu yang menciptakan. Kamu yang menciptakan dari pikiranmu, dari afirmasimu, dari nyebut-nyebutmu, dari perasaanmu. Ingat, Allah selalu menjawab doa hambanya. Doa itu terbagi 2. Doa yang kamu sadari dan doa yang kamu tidak sadari. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya tentang doa yang disadari dan doa yang tidak disadari. Semua direspon oleh alam semesta. Semua direspon, dilihat, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Jadi, jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada saya. Saya akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik karena saya mempunyai pengalaman. Saya mempunyai pengetahuan dari seminar-seminar yang saya ikutin di luar sana. Silakan chat, like, comment, and share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten ini, agar lebih banyak orang yang terselamatkan, yang terhapuskan luka batinnya, yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.